Kalau nggak karena itu mungkin saya tidak ada di industri hiburan. Setelah saya tunggu-tunggu sedemikian lama pengumumannya keluar, di hari H saya langsung ke papan pengumuman, tidak diterima. Kita banyak lagu yang buatnya berulang-ulang. Padahal menurut saya udah bagus, didengerin ke label berantakan. Bikin 20 lagu buat demo yang diterima cuma 4. Padahal setiap lagunya berdarah-darah. Akhirnya bisa bikin lagu. Dan akhirnya lagu-lagunya pun juga sampai hari ini pun juga masih selalu diingat. Padahal gak bisa main alat musik dan gak ngerti musik sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Inilah Zero to Hero bersama Yosi. Mokalu. Mokalu. Yeay. Akhirnya aku jadi deg-degan loh. Gak apa-apa. Iya. Ada orang juga yang suka nyebut saya jadi mokalnya dipisah, mokal lu. Mokal gitu. lu. Mokal lu ya. Mokal kan istilah zaman dulu tuh, mokal tuh malu. Oh lu. iya. Betul. Yosi Mokalu. Tapi Mokalu itu sebenarnya marga. Oke. Memang lahir di Manado. Lahir di Jakarta. Kalau orang Manado bilangnya Manado Kart, artinya Manado yang lahirnya di luar Manado terus jalan-jalan jarang pulang kampung. Nah, oh itu gitu. Tapi orang tua dari Manado. Oke. Anyway, hari ini seneng banget ketemu salah satu personel dari The Legend, yaitu Project Pop. Aku masa-masa sekolah itu masa-masa mendengarkan lagu-lagunya Project Pop. Terima kasih, Mary. Tua Gampat. Wah, iya ya betul. Kan? Tua banget kalau sekarang ya. Iya. Tapi itu legend sih. Sampai hari ini lagunya masih selalu dinyanyikan. Terima kasih. Setiap tahun tuh pasti selalu nyanyi lagu Project Pop. Ingatlah hari ini. Betul. Benar kan? Itu theme song yang menggantikan lagu Kemesraan kata anak-anak. Jadi dulu ada di mana orang sering banget menyanyikan lagu Kemesraan ini, terus begitu ada lagu Ingatlah Hari Ini, yaitu bisa menggantikan. Kita tunggu lagi nanti ada lagu baru mungkin akan menggantikan lagu Ingatlah Hari Ini. Tergantung generasinya ya. Iya. Kalau generasi papa mama dulu mungkin lagu Kemesraan, ya generasi kita dan juga yang di bawah lagu Ingatlah Hari Ini. Oke. Tapi hari ini akan selalu diingat karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Kak Yosi. Aduh, Kak Mary. Oke. Dan di Zero to Hero ini kita selalu saya pribadi selalu percaya sih bahwa nggak ada yang kebetulan. Yes. Ya itu tidak ada kesulitan yang abadi dan at the same time juga nggak ada kesuksesan yang selalu abadi. Dalam arti kita selalu berada di atas terus. Yeah. Pasti akan ada naik turunnya, pasti akan ada prosesnya. Dan hari ini saya pengen belajar banyak dari Yosi, gimana sih caranya untuk bisa bertahan dan bersabar dan berproses gitu. Yeah. Oke, pertama. Kalau dari sejak Project Pop itu berarti dari sejak tahun berapa nih? 96 kalau nggak salah ya? Project Popnya 96, yes. Project Popnya 96, tapi kalau dibicarakan asal mulanya itu kan ada Padiangan, and then ada Project P, and then barulah Project Pop muncul. Begitu. Padiangan sih lebih jauh lagi usianya. Iya. Oke. Cuman orang suka mixed up, maksudnya antara apa sih bedanya Padiangan, Project P, Project Pop, Club Project. Oh iya, apa bedanya? Club Project yang pasti paling nggak nyambung. Iya. Iya kan, tapi memang bedanya lebih kepada generasinya saja. Padiangan tuh awal mulanya di mana mahasiswa, pajajaran dan parahyangan mereka membentuk sebuah komunitas yang berkarya lewat kabare dan parodi, and then itu disukai, and then berkembang menjadi Project P ya. Saya kalau nggak salah sih, saya memang tidak terlibat di masa-masa
Padiangan memisahkan diri, sebagian menjadi Padiangan, sebagian menjadi Project P. Ya, saya bergabungnya setelah sudah berpisah. Dulu sempat ikutan Padiangan waktu mereka melatih kabaret di kampus. Gitu. Tapi itu ada ceritanya sendiri sih. Kalau nggak karena itu mungkin saya tidak ada di industri hiburan. Iya, iya. Gitu. Semua kalau misalnya kita ngelihat nih rencana dari sejak awal hidup kita sampai sekarang itu kesannya kayak banyak belok-beloknya. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang ya semua itu memang bagian dari rencana Tuhan. Exactly. Iya kan? Yeah. Oke. Nah, yang pertama kali aku tahu Yosi itu dari kecil sebenarnya sudah tahu apa bakatnya, udah tahu apa yang dia suka, udah tahu apa yang dia bisa. Yaitu ternyata suka menggambar dan bisa menggambar. Iya. Yeah. Dan memang pengen ditekuni untuk menjadi ya at least bidang seni rupa lah. Exactly, ya. Terus kenapa berbeda? Ya begini, jadi kan itu kayaknya sih semuanya menjadi sebuah pemikiran yang umum ya. Orang kalau kita tanya anak-anak sekarang nih, kamu mau sekolah di mana? Ya kan, kamu mau melanjutkan sekolah di mana? Kuliahnya di mana? Pasti semuanya akan melihat apa yang mereka miliki, artinya strength mereka di mana. Pasti berangkat dari situ kan. Oh, saya kayaknya kuatnya di menggambar, saya kuatnya di matematika, saya kuatnya di mana gitu. Yang menjadi kekuatan mereka lah yang akan mereka jadikan pilihan. Iya, betul. Saya mau merencanakan kehidupan saya seperti ini karena saya sudah tahu, saya sudah punya dasar di sini. Ya sama, waktu itu saya pikir karena saya jago menggambar, pilihannya cuma satu tadinya, cuman di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Cuman itu aja. Jadi makanya saya merencanakan semuanya, entah zaman itu ada bimbingan belajar yang di Jakarta saya fokus ke sana, terus saya sempat ke Bandung, saya juga ikut bimbingan belajar yang fokus untuk ke sana gitu kan. Karena I know I can make it gitu loh. Karena saya kalau ikut lomba pasti saya juara, minimal juara 2 lah, juara 3, juara 2. Itu aja sudah prestasi. Jadi saya cukup percaya diri kan. Bagus dong, kan gak banyak orang yang di usia muda udah benar-benar tahu apa yang dia suka, apa yang dia bisa. Iya. Bener gak? Betul. In that point betul. Cuma dalam perkembangannya nih, kita mau menceritakan perkembangannya. Jadi karena saya terlalu yakin, jadi saya tidak mengambil kampus apapun selain ITB, oke? At that time. Mungkin kalau orang mencoba banyak kan, kalau saya enggak, saya cuma saya pasti masuk sana gitu ya. Terlalu dari dulu orangnya terlalu pede ya, terlalu percaya diri. And then apa yang terjadi di hari terakhir yang supposed to saya bisa pulang ke Jakarta hari itu, orang tua saya bilang gini, udah deh satu lagi deh, kamu buat jaga-jaga. Masa kamu lagi di Bandung, kamu nggak pengen sekolah di tempat lain gitu, ya kan? Orang tua saya ngomong kayak gitu. Sedangkan saya sudah bilang sama mereka, saya nggak tertarik di Jakarta, saya mau keluar dari Jakarta, saya mau ke Bandung deh, Bandung kayaknya enak nih gitu. At that time sih enak sih, belum macet. Lalu udah akhirnya saya berpikir oke, saya mau cari yang agak adem deh, yang agak di atas. And then saya menemukan nama Unpar, Universitas Katolik Parahyangan ini. Dia di Cembulit kan, letaknya di atas. IPB kan masih di Dago di tengah-tengah situ kan. Ya udah Unpar aja deh. Udah kita ke Unpar dan saya menemukan lapangan basketnya baik. Lihat tuh ketertarikan saya tidak sama sekali dengan kampus dan mata pelajarannya loh pada saat itu, masih kepada bentuk-bentuk luarnya saja. Terus waktu itu Unpar belum banyak bangunan-bangunan tingginya, so you can menikmati Bandung, pemandangan Bandung. Asri ya masih ini. Kelihatan Bandung dari atas itu, tidak tertutup oleh gedung-gedungnya. Sekarang udah banyak gedung. Jadi wah ini I love this, gue suka nih, gue mau di sini Baru saya cari fakultasnya, kira-kira fakultas apa yang cocok. Jadi bentuk fisik, lokasi ya, suasana gitu. Ya udah cari fakultasnya. Oh saya kayaknya mau coba hubungan internasional nih, namanya ada internasional. I think I can relate to this gitu loh. Jadi benar-benar pilihannya itu tidak berdasarkan interest actually ya, maksudnya ya interest yang dimunculkan di saat-saat terakhir. Kalau saya harus memilih yang paling memungkinkan mana ya udah yang ini gitu. Hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan itu yang terjadi. Akhirnya keterimanya di situ. Di ITB nggak keterima. Setelah saya tunggu sedemikian lama, pengumumannya keluar di hari H, saya langsung ke papan pengumuman, tidak diterima, nggak ada nama saya. Malah teman-teman saya yang saya ingat nih, kalau lomba gambar di bawah-bawah saya nih menangnya, malah keterima semua. Apa-apaan ini? Ya memang sih ada at that time sih saya harus mengakui ada sempat kekecewaan, ada sempat bertanya why. Pastilah. Iya kan? Pasti bertanya why. I've been prepared for this. Ya udah. Tapi di satu sisi
Akhirnya jadi deg-degan kan. Ini udah nggak keterima di sini. Gimana kalau di Unpar nggak keterima juga? Iya. Ya kan, artinya saya mesti nganggur setahun nih, berarti nggak kuliah. Yang udah yakin aja ternyata nggak diterima. Itu ya dia. Kan? Tapi memang ternyata Tuhan berencana berbeda. Saya diterima di Unpar. Saya diterima di Unpar. At that time saya kan belum melihat puzzle-nya. But now I can see the puzzle. Jadi yang saya terangkan adalah kayak gini. Mungkin saya nggak mengerti kenapa saya punya talenta menggambar, tapi saya diterimanya di hubungan internasional gitu kan. Tetapi sekarang banyak sekali pelajaran, bahkan skill atau talenta yang saya kuasai. Kalau saya tidak masuk ke HI, saya belum tentu menguasai that skill. Justru karena saya masuk ke sana, it's about how God prepare us actually. So I can see that gitu loh. Karena keberadaan kita di satu titik itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana persiapannya. Dan Tuhan mempersiapkan saya. Nah sekarang kan saya misalnya contoh, oke, sebelum ke sana, kenapa I can see the biggest point, I can tell you this is the puzzle of my life kan. Karena ternyata untuk urusan project pop ini harus lewat Unpar. Jadi gini, Padiangan itu mencari kader. Waktu mereka belum pisah ya, belum pecah nih. Mencari kader itu di specifically 2 tempat, Pajajaran dan Universitas Katolik Parahyangan, FISIP. Jadi benar-benar spesifik. Kalau di luar itu misalnya saya hukum, belum tentu tuh. Saya arsitek, saya ekonomi, belum tentu. Dia FISIP. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya malam kesenian, malam keluarga Unpar. Semua fakultas itu mengisi. Dan FISIP selalu mengisi kabare. Dilatih oleh Padiangan. Yang dipilih ya tentu saja anak-anak yang diperhitungkan tidak memiliki rasa malu ya, bukan tidak memiliki kemaluan, tidak memiliki rasa malu, itu artinya bisa beda soalnya. Jadi ya terpilihlah dari angkatan saya juga bersama Tika Panggabean kan kita satu angkatan. Satu angkatan ya? Satu angkatan. Kita main kabare. Setelah itu udah saya that's it. Saya tidak pernah lagi berhubungan dengan Padiangan. Mungkin sekali-sekali pernah diajak ikutan ngeramein nonton kabare atau main kabare. Tapi saya tidak merasa harus bergabung ke sana. Tidak merasa at that time. Saya sibuk di kampus sendiri. Saya sibuk di organisasi, di senat, di himpunan, di BPM, di mana-mana tuh. Sibuk jadi tim basket. Jadi sibuknya yang kayak gitu kan. And then satu hari ketika saya sedang sibuk bersama teman-teman dari Canisius ya, saya bukan lulusan Canisius, tapi di sana banyak di angkatan saya anak Canisius. Kita bikin band namanya Cani Plus. Canisius Plus yang bukan Canisius saya. Suami saya alumni Canisius by the way. Cuman ada alasan kenapa namanya Cani Plus. Jadi sebenarnya bukan itu. Alasannya karena kita bawain lagu Kus Plus. Kita bawain lagu Kus Plus dengan gimmick-gimmick kita, pakai wig, pakai batik gitu. And ternyata audiens suka. Kita suka bawa di acara-acara kampus tentunya. Lalu disitulah dilihat kembali oleh Project P. Jadi mereka sudah pisah dengan Padiangan. Mereka sedang besar-besarnya namanya Project P karena punya acara di SCTV eksklusif waktu itu, acara parodinya. Zaman itu sebelum Extravaganza mungkin itu yang lagi booming di TV. Mereka butuh banyak talent untuk membantu karena modelnya kan kayak gitu ya, cerita. Jadi nggak bisa cuma pemeran utamanya saja, dan mereka butuh. Jadi diajaklah saya karena ada itu. Mereka ngelihat saya manggung di Studio East Bandung. Waktu itu masih ada Studio East Bandung. Di acara kampus juga bilang, ayo Yos main-main ke kantor. Bilang gitu. Ya udah saya iseng-iseng main-main ke kantor. Nggak ada, even waktu main-main ke kantor pun nggak ada pikiran mau akan jadi apa. Nggak, cuman main-main aja. Tapi itu menariknya. Makanya saya bisa menjelaskan it's a puzzle of my life. Akhirnya semuanya berhubungan kan. Kalau saya nggak main-main ke kantor, saya nggak pernah ada di sini. Saya nggak pernah ada di mana lokasi saya berada saat ini. Jadi I can always trust God from that point. Berarti benar, kita percaya sama Tuhan. Pilihan Dia pasti yang terbaik buat kita. Nah, yaudah saya main ke kantor. Mulai dari situ terus tuh saya menemukan gairah baru ya. Kalau saya kan basket, gambar, tadinya cuma sampai situ kan. Nge-rap juga sometimes. Nge-rap juga, Nge-rap di kampus itu bareng Iwake dulu. Iwa kan bareng-bareng di Unpar juga. Tapi satu angkatan juga?
Satu angkatan. Iwake, mungkin kalau Mary kenal Adere juga satu angkatan. Adere juga satu angkatan. Oh, wow. Cuman Adere akhirnya pindah ke UI. Oke. Pindah ke UI. Keren-keren ya kampusnya ya. Banyak orang-orang hebat di situ. Iya ya, lumayan ya. Iya. Kebetulan kali ya. Oh, nggak ada kebetulan ya. Kamu nggak percaya kebetulan. Jadi semua orangnya. Iya. Jadi ya itu karena suka nge-rap, mungkin salah satu alasan juga akhirnya ketika Project P decided untuk regenerasi. Sebenarnya mereka sudah regenerasi dalam pertunjukan panggung, tapi dalam industri rekaman, recording industry ini kan berbeda ya. Mereka mesti memilih lagi orang-orangnya untuk bisa ada di industri rekaman. Yang dipilih yang punya latar belakang menyanyi, yang punya latar belakang performance. Ya. Jadi nggak semuanya menyanyi tuh, kita bertuju. Tapi ya akhirnya saya terpilih. Itu it's a privilege for me karena saya tahu di saat itu saya bukan orang yang bergabungnya sudah lama. Saya termasuk yang baru bergabung baru setahun. Sedangkan yang bergabung udah lama lebih banyak gitu. Anggotanya ada 30 lebih waktu itu Project P. Jadi kalau saya terpilih it's a privilege for me. Ya udah ikut, akhirnya saya ikut. Dari situlah sudah mulai menemukan suatu gairah baru buat lagu. Awalnya saya buat lagu rap karena kan saya bisanya nge-rap nih. Kalau disuruh gue bikin lagu komedi saya nggak ngerti, tapi buat lagu rap oke lah. Zaman dulu nge-rap apa sih? Aku juga suka nge-rap loh dulu. Suka dengerin lagu rap doang. Harus coba nge-rap dong. Dulu cuma satu lagu yang aku selalu ingat banget, yaitu Ice Ice Baby. Oh iya. Iya. Itu doang, Vanilla Ice ya. Ice Baby. Alright, stop. Collaborate and listen. Asik. Iya. Oke. Ya saya macam-macam karena kita dulu bikin kru namanya OS Rapin Crew. Ya berhubungan dengan Radio OS di Bandung. OS Rapin Crew. Itu saya, Iwa, dan 2 teman saya lagi, berempat kita ngisi acara ya. Ada acara Valentine, ada acara salah satu ini saingannya KFC Texas. Waktu itu baru buka di BIP. Ya, jadi saya bikinin rap buat itu. Saya sama Iwa nih kalau ketemu nih, kita ada satu rap yang kita bikin bersama. Dia masih hafal tuh. Waktu itu saya cek nih, lo masih hafal nggak rap kita bersama? Dia masih hafal ternyata. Itu ada kita bikin rap iseng-iseng dengan bahasa Inggris yang sok tahu pada saat itu ya. Tapi ya seru. Dari situlah semuanya ada asal muasalnya. Jadi jangan pernah meremehkan kesukaan kita walaupun sepertinya malu-maluin. Sebelum rap saya tuh suka bikin puisi dulu zaman SMP. Dan itu ada masa-masa di mana teman-teman saya ngeledek aja, "Ih, lo cowok bikin puisi nggak jelas, sok-sok romantis atau sok-sok apalah gitu." Iya. Tapi ketertarikan saya sama puisi bukan sekedar mencari nyawa dari kalimatnya, tapi rhyming kan belakangnya tuh kebanyakan puisi tuh biasanya rhyming belakangnya sama. Betul, gitu, rema gitu kan. Betul. Dan kalau rap pun juga yang bagus kan, maksudnya ada beda tipe ya, tapi kan at least bisa rhyming juga is one of the art kan. Exactly. Makanya I can always explain kalau orang nanya, kalau bisa bikin lirik seperti itu, karena I can see myself, nggak tiba-tiba kok ternyata itu ada asal muasalnya. Dulu saya suka bikin puisi, dan bikin puisi kan harus dirasa ya. Ini kalimatnya romantis nggak? Ini kalimatnya dalam nggak? Sampai dikasih tugas bikin lagu-lagu di Project Pop yang setengah mati sulitnya. Buat saya setengah mati sulitnya. Sampai sekarang semua anggota personel Project Pop pasti mengakui buat lagu Project Pop itu sulit. Karena kita harus lucu, harus kreatif, tapi tidak boleh terlalu cheesy. Lucunya bukan lucu yang kayak gimana. That's hard. Itu standar yang sulit. Kita menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Bagaimana seorang Yosi, ya again, it's a puzzle of your life gitu kan. Mungkin tadi suka bikin puisi, suka nge-rap, akhirnya bisa bikin lagu, dan akhirnya lagu-lagunya pun juga sampai hari ini pun juga masih selalu diingat. Padahal nggak bisa main alat musik dan nggak ngerti musik sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Itulah makanya gini, ya makanya semuanya itu kalau misalnya ini harus dibagikan, saya percaya begini, ketika kita punya skill atau talenta, walaupun kita menilainya secara pribadi, ini nggak bisa kemana-mana, kita cuman terbatas, kita cuman bisa bikin liriknya, kita cuman bisa bikin nge-rap, bagaimana caranya kita bisa bikin lagu. But if you trust
on that, lo percaya bahwa itu tidak ada yang kebetulan, itu dia ada di kita dan kita punya tugas hanya untuk taat menggali talenta kita, mengerjakannya. Yang lain-lain itu akan melengkapi. Jadi kayak sekarang saya kalau kemampuan bermusik saya cuma butuh music arranger atau composer ya yang menguasai musik. Dan saya punya feel-nya, saya punya rasanya untuk merasakan notasi, menggabungkan lirik dengan notasi. Saya punya feel-nya, saya tahu sound apa kalau bikin musik. Sekarang saya sudah sampai di tahap dimana bikin lagu itu cepet. Demo itu bisa 3 jam, 4 jam sudah bagus, sudah sama backing vokal segala macam. Tapi saya mengingat proses-prosesnya sulit, nggak seperti itu, setengah mati. Kita banyak lagu yang buatnya berulang-ulang. Padahal menurut saya udah bagus, didengerin ke label berantakan. Bikin 20 lagu buat demo yang diterima cuma 4, padahal setiap lagunya berdarah-darah. Penolakan dari sana sini, like bukan cuma label, kadang-kadang juga teman-teman juga ini nggak kurang ayos menurut gua gitu. Jadi kan buat orang yang mencipta, penolakan itu nggak gampang menerimanya, ya kan? Sometimes we need to deal with ourselves, yang mendewasakan kita pastinya. Sekarang kita bisa bilang kayak gitu, but at that time belum tentu kan? Betul. At that time we are struggle dengan setiap penolakan. Cuman hanya orang-orang yang tetap doing it, yang akan menikmati struggle-nya. Apa buah dari perjuangan saya, pengorbanan ini. That's what happened. Dengan kemampuan saya mencipta lagu, ada struggle-nya, ada prosesnya, ada penolakannya, but I keep doing it. I cannot stop. I keep doing it. Kalau saya harus bikin lagu tidak dibayar pun, I'm just doing it. Karena yang mencela itu yang ditepukin. Jadi semakin jahat dia mencela, ditepukin. Semakin kasar kata-kata yang dia pakai, ditepukin. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,